Pengepungan dan penindasan dimulai hari. Hari tanpa harapan Wang Xian dan Liulan mengobrol untuk sementara waktu. Setelah Wang Xian memerintahkan tubuh naga Void untuk tinggal di sini, dia kembali ke alam semesta 9 asal. Kali ini, Wang Xian akan berburu keberuntungan Tianyuan di tingkat kontrol, jadi dia harus bersiap. Bersiaplah sepenuhnya. Dia akan membawa Lin Yu bersamanya. Selain itu, hubungi Tianqi. Kekuatan Tianqi sangat kuat, dan itu juga memungkinkan dia untuk bertarung melawan keberuntungan Tianyuan yang sebenarnya untuk mendapatkan pengalaman pertempuran. Di dalam 6 alam semesta, itu terletak di tepi persimpangan sumber air dan padang rumput. Sebuah suku besar berdiri di sini. Meski lokasi ini berada di tepi 2 harta karun, konsentrasi energi di sini tidak lebih buruk dari lokasi di tengah. Inilah suku Muli. Ada juga suku Jiuhe di sebelah kiri sumber air. Di sebelah kanan adalah suku teratas yang mengumpulkan banyak padang rumput. Karena Tianqi adalah atribut kayu, lebih baik berkultivasi di sini di padang rumput. Oleh karena itu, suku Muli memindahkan seluruh suku ke pertigaan padang rumput dan sumber air. Suku Jiuhe juga langsung pindah ke sini karena hubungan Gongcheng dengan Tianqi. Lagi pula, ini adalah tempat di mana keberuntungan Tianyuan yang kuat berada. Di sini, secara alami lebih aman dan memiliki banyak manfaat. Semua suku teratas di padang rumput mendapat berita dan ingin menyenangkan Tuhan. Lagi pula, Tianqi adalah orang kuat atribut kayu Tianyuan, dan dalam hal kultivasi, dia relatif dekat dengan suku besar di padang rumput mereka. Bencana-bencana akan segera datang, jadi secara alami lebih aman untuk mengikuti keberuntungan Tianyuan yang kuat. Meski pindah dari tanah sukunya sendiri, tapi di sini keuntungannya lebih banyak. Sekelompok suku padang rumput teratas pindah ke sini, dan Tianqi tentu saja tidak keberatan. Dia awalnya adalah atribut kayu, dan sikapnya terhadap praktisi atribut kayu relatif ramah. Dia bahkan memberikan beberapa petunjuk tentang budidaya murid ahli atribut kayu sesekali. Pada hari ini, Tianqi sedang berdiskusi dengan Mulin Er dan kakek di ruang kerja yang sama. Tiba-tiba, Gatsen merasakan sesuatu. Ibu, kakek, ayah angkat ada di sini. Tianqi mengangkat kepalanya dan berkata kepada mereka. Apakah Raja Naga datang? Kakek Muli Tianqi sedikit terkejut dan bertanya. Tianqi mengangguk, mengeluarkan pelat batu komunikasi, dan mengirim pesan. Segera, Wang Xian datang ke langit di atas suku Muli. Tianqi merasakan napas Wang Xian dan segera terbang. Ayah! Tianqi berteriak gembira saat melihat Wang Xian. Wang Xian menatapnya, mengangguk, dan keduanya terbang menuju posisi di bawah. Ayah, aku merasa pohon leluhur di tubuhmu tampaknya sudah dewasa sepenuhnya. Tianqi tahu bahwa pohon leluhur di tubuh Wang Xian juga bisa merasakan nafas. Ya, ini agak matang. Kamu ambil buah keibuan ini. Wang Xian mengangguk dan menyerahkan buah keibuannya. Buah dari rahim ibu lebih hemat biaya untuk digunakan bagi mereka yang kuat di Tianyuan. Penggunaan ranah dominasi terlalu boros. Lagi pula, di ranah penguasaan, bahkan jika Anda perlu berlatih lagi setelah kebangkitan, Anda membutuhkan sumber daya yang relatif sedikit. Buah dari jenis kebangkitan, Yifu, buah ini sangat kuat, ini benar-benar kehidupan kedua. Tianqi menerimanya, matanya bersinar, dan berkata dengan penuh semangat. Ya, kamu ambil sendiri dulu. Jika kamu mati secara tidak terduga, kamu dapat dibangkitkan langsung di pohon leluhur. Wang Xian mengangguk kali ini aku di sini untuk membawamu ke alam semesta lain untuk berburu. Berburu. Wajah Tianqi terkejut ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian, dan memandangnya. Ya, Wang Xian mengangguk pergi berburu dan bunuh peramal Tianyuan yang kuat di tingkat kontrol. Dalam kekacauan, kekuatannya hampir sama denganmu. Kumpulkan beberapa pengalaman. Kamu? Aku bosan di rumah sekarang, aku merasa tak terkalahkan, hehe. Tianqi mengangguk dengan penuh minat, sedikit ingin mencoba. Bagaimanapun, Anda tidak terkalahkan ketika Anda masih muda, dan tidak terkalahkan sangat kesepian. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Beritahu ibumu dan yang lainnya, mungkin butuh ratusan tahun untuk keluar. Wang Xian berkata kepadanya, ya, ayah angkat, karena kamu di sini, ayo makan dan pergi. Tianqi mengangguk dan berkata, oke, Wang Xian setuju. Kemudian mereka sampai di halaman yang tenang. Wang Xian, Tianqi Muli Yin Er, Gongcheng Miao Miao dan kakek Tianqi duduk di meja makan yang sama sambil makan dan mengobrol tentang beberapa hal. Bu, Miao Miao, kali ini aku pergi dengan ayah angkatku, dan aku akan kembali paling lama dalam beberapa ratus tahun. Sebelum berpisah, Muli Tianqi berkata kepada mereka.
Hadiah surgawi, semuanya harus aman. Mu Liyin berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, Bu, apa yang bisa terjadi dengan ayah angkat saya di sini? Tianqi berkata sambil tersenyum dan ayah angkat memberi saya harta karun, yang dapat dibangkitkan tanpa cedera, yaitu, saya dapat dibangkitkan langsung setelahnya, kematian, tidak akan ada salahnya. Mengenai masalah ini, harta yang dihidupkan kembali ayah angkatku telah banyak memberiku, sulit untuk melakukan apapun. Aku tahu. Dengarkan ayah angkatmu di luar, dan jangan coba-coba beranilah. Mu Liyin mengangguk sambil tersenyum. Mereka tidak terlalu mengkhawatirkan Tianqi. Mu Liyin dan yang lainnya semuanya memiliki buah dari janin reinkarnasi yang diberikan oleh Wang Xian. Ada lebih banyak harta yang dibangkitkan di tangan Tianqi, dan mereka dapat dibangkitkan dalam bahaya nyata. Tianqi sudah sangat kuat, dan masih ada beberapa pengalaman yang harus dikumpulkan. Denganku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Wang Xian berkata kepada mereka. Anak itu harus menghadapi beberapa masalah sendiri. Lebih baik mengalami lebih banyak dengan Wang Xian sekarang. Silakan, saat kamu kembali, aku akan menyiapkan makanan enak untukmu. Mu Liyin mengangguk. Jangan khawatir Bu, miao miao, selamat tinggal, aku akan segera kembali. Tianqi melambai pada mereka. Energi gelap di samping menyelimuti mereka dan menghilang dalam sekejap. Ayah, alam semesta mana yang akan kita tuju? Apakah ada orang yang kuat di alam semesta itu? Apakah saya akan ditekan oleh alam semesta itu ketika saya pergi ke sana? Tianqi mengikuti Wang Xian ke Istana Naga. Dia terus bertanya pada Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Kita akan pergi ke alam semesta pedang dan sihir. Hanya ada sedikit orang kuat di alam semesta itu. Hanya ada dua nasib baik Tianyuan, dan mereka bukan lawanmu. Sekarang ada nasib baik surgawi yang kuat di sekitar alam semesta itu. Serang itu alam semesta ketika itu datang. Kita harus menyingkirkan peramal Tianyuan yang kuat yang mendambakan alam semesta. Targetnya adalah peramal Tianyuan yang kuat yang percaya pada alam semesta. Metode dan kemampuan serangan mereka berbeda dari kita. Hati-hati, kata Wang Xian untuk Tianqi. Tanda seru, pedang dan alam semesta sihir. Aku belum pernah mendengar tentang ini, tapi aku pernah mendengar tentang alam semesta kepercayaan. Tianqi mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu tahu kepercayaan pada alam semesta? Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman Tusaceng dan yang lainnya memberi saya beberapa informasi tentang alam semesta lain, termasuk beberapa catatan kepercayaan pada alam semesta. Tianqi mengangguk, mulai melingkari dan menekan. Menurut apa yang saya baca di buku, alam semesta kepercayaan adalah alam semesta yang sangat kuat. Mereka akan mengembangkan orang percaya. Semakin banyak orang percaya, semakin kuat kekuatan orang percaya, dan semakin kuat kekuatan mereka. Alam semesta. Kepercayaan jalan kepercayaan adalah cara termudah untuk melangkah ke alam keberuntungan Tianyuan. Dalam malapetaka terakhir, mereka menempati alam semesta dengan banyak orang percaya dan kekuatan yang kuat. Tianqi memberitahu Wang Xian pemahamannya tentang alam semesta dari kepercayaan. Tanda seru. Wang Xian mendengarnya dan mengangguk. Iya, kekuatan kepercayaan pada alam semesta sangat kuat, dan kekuatan kepercayaan mereka agak istimewa, tetapi suatu hari, jika Anda dapat membunuh yang kuat dan murid kepercayaan pada alam semesta, Anda bisa mendapatkan hati yang beriman. Itu adalah harta yang sangat besar. Kekuatan iman sangat kuat, dan hati iman adalah kondensasi kekuatan iman. Belum lama ini, saya berperang melawan alam semesta Jiuyuan, dan sekarang mereka menempati dua alam semesta. Apakah itu adalah Tianyuan yang kuat atau muridnya jumlahnya sangat besar? Dia melanjutkan. Pemahaman Wang Xian tentang alam semesta kepercayaan cukup mendalam. Ketika dia berada di alam semesta langit berbintang, dia telah menyerap ingatan banyak orang kuat yang percaya pada tingkat master alam semesta, dan memperoleh banyak hal dari mereka. Hanya satu alam semesta yang percaya pada alam semesta yang memiliki 24 rumah. Keberadaan Raja para Dewa dan Dewa tertinggi, setidaknya ada selusin di alam semesta itu. Berapa banyak, Wang Xian tidak mendapatkan nomor spesifiknya. Tetapi menurut perkiraannya, 24 istana harus sesuai dengan 24 peramal yang kuat. Tentu saja, semua ini tidak mudah untuk dikatakan. Ayah, jika kita berburu orang kuat yang percaya pada alam semesta, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Tianqi bertanya pada Wang Xian. Tidak apa-apa, saya percaya bahwa semua ciptaan Tianyuan di alam semesta tidak memiliki pikiran yang sama. Mereka sangat kuat. Setelah malapetaka datang, masing-masing dari mereka akan memimpin orang percaya untuk menyerang alam semesta lain dan mengembangkan orang percaya.
Dalam kebanyakan kasus, beberapa ciptaan Tianyuan akan bergabung. Mereka tidak akan menginvasi alam semesta yang kuat, yang mereka butuhkan adalah lebih banyak orang percaya daripada sumber daya. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Sekarang dengan kekuatan Wang Xian, dia agak tidak takut. Keduanya sedang berbicara, Lin Niu mengikuti, dan segera datang ke dunia pedang dan sihir. Memasuki alam semesta pedang dan sihir, Tianqi ditekan oleh alam semesta dalam sekejap. Raja Naga, saat ini, Liu Lan dan Wu Wangtian telah menunggu di sini. Melihat Wang Xian dan yang lainnya muncul, mereka segera pergi menemui mereka. Mereka melirik Tianqi yang berada di sela-sela, dan mata mereka berkedip. Ini putra angkatku Tianqi, mereka adalah ciptaan surgawi dari pedang dan alam semesta sihir, saudara Liu Lan Wu Wangtian. Wang Xian mengangguk ketika melihat mereka. Halo, Bibi Liu Lan dan Paman Tian. Sapa Tianqi sambil tersenyum. Jangan berani. Liu Lan dan Wu Wangtian sedikit terkejut ketika mereka mendengar perkenalan Wang Xian. Kami tidak akan membuang waktu lagi, masuk saja ke dalam kekacauan, tunggu saja di sini. Wang Xian berkata kepada Liu Lan dan yang lainnya. Raja Naga, ayo pergi bersamamu. Apa yang mereka dambakan adalah alam semesta kita. Kita tidak bisa tinggal di sini. Meskipun kita lemah, kita masih bisa berkontribusi. Wu Wangtian segera berkata. Tanda seru. Ya, Raja Naga, kami juga ahli peruntungan Tianyuan, bahkan jika pihak lain adalah eksistensi di tingkat kontrol, kami dapat membawa mereka masalah besar, dan masih belum pasti berapa banyak kekuatan peruntungan Tianyuan pihak lain sudah. Lan juga menggema dari samping. Keduanya ingin bertarung dengan Wang Xian. Bagaimanapun, ini adalah alam semesta mereka. Musuh mereka, mereka secara alami harus mengambil tindakan. Selain itu, bisa bertarung berdampingan dengan Raja Naga juga bisa meningkatkan persahabatan. Bagus untuk mereka dunia pedang dan sihir. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke sana bersama. Wang Xian mengangguk. Dia menunjuk ke arah Tianqi Liniu, menggerakkan tubuh dan pikirannya, dan segera terbang menuju kekacauan di sebelahnya. Om, Liu Lan Wu Wangtian dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Ayah mertua, apakah kekacauan ini ada di sini? Warnanya abu-abu, tapi jauh lebih nyaman daripada berada di dunia pedang dan sihir, setidaknya tidak ada penindasan. Ini adalah pertama kalinya Tianqi memasuki kekacauan. Ke depan, katanya dengan mata berkedip-kedip. Hehe, ya, tidak ada kehidupan dalam kekacauan, dan di mana-mana berwarna abu-abu. Jika Anda dapat menemukan barang-barang khusus lainnya, itu pasti harta yang sangat besar. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum hadiah surgawi, gunakan kekuatan untuk sembunyikan nafas. Metode terkuat, kita harus menyembunyikan tubuh kita dan mendekat, saudara Liu Lan Wu Wangtian, ikuti perintahku, sembunyikan dulu tubuh kita. Dia memandang Liu Lan dan Wu Wangtian. Tianqi menganggukkan kepalanya, melambaikan tangannya, dan pohon suci ilusi itu menyelimuti dirinya, menuju ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Wang Xian juga menggunakan metode yang sama, dan metode tersembunyi dari panci naga Taiji penggilingan besar 5 elemen digunakan pada saat yang sama. Pergi. Dia bergerak dan terbang ke depan. Tianqi segera mengikuti di belakang. Putra Raja Naga ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari kita. Wu Wangtian merasakan metode yang diberikan Tuhan, merasakan energi di tubuhnya, mengecilkan pupilnya sedikit, dan berkata kepada transmisi suara Liu Lan. Liu Lan mengangguk dalam diam, merasa sedikit terguncang di hatinya. Saya memiliki pemahaman tentang kekuatan Raja Naga. Sekelompok 5 orang menyembunyikan sosok mereka dan terbang ke depan. Wang Xian tahu lokasi altar bangunan, kali ini dia tahu jalannya. Mengambil harta yang dipertukarkan dari 12 penyihir leluhur, Wang Xian dan yang lainnya mendekat sedikit demi sedikit. Saya sudah merasakan posisi pihak lain. Ketika saya datang terakhir kali, saya bertemu dengan seorang lelaki tua di tingkat kontrol Fight Universe. Ketika saya mendekat, dia dengan cepat menemukan saya. Sangat kuat, waspada, kata Wang Xian. Dan tubuh naga kosong terbang keluar dari tubuhnya. Tubuh naga Void memegang penggilingan besar 5 elemen, berteleportasi, dan berteleportasi ke kanan depan. Ayah, kemampuan penyembunyianku sangat kuat, jadi aku tidak boleh ketahuan, kan? Tianqi menatap Wang Xian dan berkata, "Yah, kemampuan penyembunyianmu sangat kuat. Kecuali kamu mendekati ratusan juta kilometer, kamu tidak boleh ditemukan." Wang Xian mengangguk tentu saja, untuk mencegah kecelakaan dan menyebabkan kewaspadaan, Tuhan mengirimmu untuk pergi sana dulu. Jika kita ketahuan, pihak lain tidak akan segera kabur, jadi kita masih punya kesempatan dan waktu. Saat dia berbicara,
jubah naga hitam putih yang dia kenakan jatuh di atas Tianqi. Tianqi menyentuh jubah naga hitam dan putih yang berubah menjadi piring naga Taiji, mengangguk ke arah Wang Xian, dan tersenyum dengan mulut terbuka. Ayah, serahkan padaku. Wang Xian mengangguk, melihat. Tianqi terus bergerak maju, mereka mencoba terbaik untuk menyembunyikan sosok mereka dan mengikuti di belakang. Waktu berlalu, dan mereka semakin dekat ke altar putih. Ledakan, lebih dekat, Tianqi terus maju. Wang Xian dan yang lainnya mengikuti di belakang. Dia melirik ke kejauhan, matanya sedikit berkedip. Terakhir kali, ketika dia sampai pada posisi ini, dia sudah ditemukan. Alasan utamanya juga karena terakhir kali Wang Xian tidak memiliki kekuatan yang dia miliki sekarang. Terakhir kali, tubuh naga kosong tidak menembus, dan pohon leluhur tidak matang. Terus mendekati bagian depan, dan beberapa menit kemudian, sebuah altar bangunan putih besar muncul di depan mata. Satu di level kontrol dan satu di level awal. Saat mendekati altar gedung putih, Wang Xian melihat benda pengintai di tangannya, matanya sedikit berkedip. Ada dua ahli keberuntungan Tianyuan, satu lebih banyak dari saat dia datang terakhir kali. Namun, yang ekstra hanyalah level awal, jadi masalahnya tidak terlalu besar. Tianqi, ayo kepung mereka dari arah lain, Lin Yu, bawa Liulan dan Broter Wu Wangtian dan jangan pindah ke sini. Wang Xian mengirim transmisi suara ke Tianqi di depan, dan mulai memesan Lin Yu dan yang lainnya. Lin Yu dan yang lainnya mengangguk. Pergi, ayo ke sini, ikuti perintahku. Wang Xian dan Tianqi terbang ke arah lain. Metode penyembunyian mereka berdua lebih baik daripada metode Lin Yu Liulan dan mereka bertiga. Wang Xian dan Tianqi bergerak maju dengan hati-hati, dan mereka berpisah setelah beberapa menit. 10 menit kemudian, Wang Xian datang ke sisi kiri altar gedung. Tianqi datang ke posisi di belakang altar gedung. Di dekat, Wang Xian mengeluarkan pelat batu komunikasi dan mengirim pesan ke Lin Yu, Tianqi dan yang lainnya. Segera setelah itu, mereka langsung mengepung altar bangunan. Tubuh Void Dragon, yang sebelumnya berteleportasi ke kanan altar bangunan, juga semakin dekat. Hah! Ketika Wang Xian dan yang lainnya mengepung mereka, mereka berada di altar gedung. Orang tua yang percaya pada alam semesta ini terletak di tengah bangunan, di mana terdapat sebuah bangunan yang mirip menara. Dia duduk bersila di menara dengan seorang pria parubaya, dan tiba-tiba pikirannya bergerak. Matanya menyipit, dan dia langsung melihat ke arah posisi di depannya. Seluruh menara juga meledak menjadi kemuliaan. Ayah, ada apa? Tanda tanya. Pria parubaya itu sedikit terkejut, dan langsung bertanya. Pria tua itu mengerutkan kening dan melihat ke depan. Di atas menara, seorang murid juga mulai mengembun. Murid menatap posisi di depan. Itu orang dari dunia pedang dan sihir, dan ada ahli keberuntungan Tianyuan ekstra, yang seharusnya menjadi orang yang menerobos belum lama ini. Orang tua yang percaya pada alam semesta berkata mereka yang mencari kematian, tampaknya mereka harus bersaing dengan mereka terlebih dahulu. Baiklah. Ayah, kami memiliki altar, dan di sini, 3 peramal Tianyuan tingkat pemula bukanlah lawan kami sama sekali, kali ini kami akan mengajari mereka sebuah pelajaran. Pria parubaya di sebelahnya berkata dengan mata dingin. Tanda seru, Raja Naga, kita telah ketahuan. Pada saat ini, Lin Yu dan yang lainnya merasakan bahwa mereka telah ketahuan, dan segera mengirim pesan ke Wang Xian. Meledak dengan kekuatan dan terbang dengan cepat untuk menarik perhatian mereka. Mata Wang Xian berkedip, dan dia segera memerintahkan. Boom! Lin Yu dan yang lainnya menerima pesan itu, dan tubuh mereka segera meledak menjadi kekuatan yang kuat, terbang langsung menuju lokasi altar bangunan. Liulan Wu Wangtian dan yang lainnya juga meletus dengan kekuatan besar dan terbang dengan cepat. Apakah kamu bergegas ketika kamu ditemukan? Di menara tinggi altar bangunan, lelaki tua itu melihat ke arah Lin Yu dan yang lainnya. Dengan gerakan telapak tangannya, sebuah lempengan batu putih muncul di depannya. Dengan lambaian tangan, bagian dari altar arsitektur mulai bersinar. 3 peramal Tianyuan yang kuat, yang sentral memiliki energi yang sebanding dengan 2 keberadaan terlemah, dan 2 lainnya adalah peramal Tianyuan terlemah. Orang tua itu menganalisis kekuatan Lin Yu dan yang lainnya, dan berkata dengan enteng, tenang saja. Lagi pula, lelaki tua itu telah merencanakan ini selama ratusan juta tahun. Altar bangunan ini seperti formasi yang dibuat oleh seorang penyihir terlebih dahulu, yang dapat membuatnya meledak dengan kekuatan yang lebih kuat. Kalau begitu biarkan mereka melihat kekuatan sang ayah. Pria parubaya di sebelahnya berkata sambil tersenyum. Namun, ketika suara parubaya itu jatuh,
Lempengan batu putih di depan lelaki tua di samping itu memancarkan gelombang ombak. Fluktuasi yang tiba-tiba membuat tatapan lelaki tua itu terpaku, dan dia langsung melihatnya. Ketika dia melihat informasi yang berfluktuasi di atas batu tulis putih, ekspresinya berubah drastis. Boom! Pria tua itu terbang langsung ke langit di atas menara, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih besar, menjadi raksasa dengan ukuran 10.000 meter. Berpakaian putih, penuh kekuatan iman. Dengan wajah yang baik, seluruh orang terlihat agung dan sakral, meyakinkan. Tapi saat ini, wajahnya agak jelek. Sepasang murid meledak dengan kecemerlangan iman, seolah ingin menembus kekacauan di sekitarnya dan melihat sekeliling. Lakukan, bunuh mereka. Di sisi kiri, Wang Xian melihat kelompoknya telah ditemukan, dan berteriak. Mereka sekarang sangat dekat untuk membangun altar. Dia bahkan bisa melihat posisi Gatsen. Lin Yu dan yang lainnya meletus dengan kekuatan, menarik perhatian dua pusat kekuatan Fight Universe. Dan kekuatan Wang Xian lebih kuat atau mirip dengan pria tua itu. Setelah sebagian besar perhatiannya tertarik, dia tidak mengetahui bahwa Wang Xian dan yang lainnya semakin dekat. Ini membuat pengepungan Wang Xian benar-benar terbentuk. Orang-orang yang percaya pada alam semesta, kamu ingin mengingini pedang dan alam semesta sihir kami. Hari ini, kamu harus membayar harganya dan mati. Wu Wangtian menatap dua orang kuat yang percaya pada alam semesta, penuh dengan niat membunuh yang kejam. Mengingini alam semesta mereka. Begitu malapetaka datang, tidak diketahui berapa banyak jiwa yang akan mati di tangan mereka. Meskipun itu tidak terjadi, itu sudah menjadi kebencian yang mendalam bagi mereka. Ups, kita dikepung, lawannya sangat kuat, bagaimana mungkin? Alam semesta pedang dan sihir jelas merupakan alam semesta yang sangat lemah, bagaimana bisa ada begitu banyak orang kuat? Melihat pemandangan ini, lelaki tua yang percaya di alam semesta, ekspresinya. Perubahan besar, ada sedikit kepanikan di murid-muridnya. Di bawah induksinya, kekuatan depan, belakang, kiri, dan kanan sangat kuat. Yang terlemah di sebelah kanan juga merupakan atribut keberuntungan luar angkasa Tianyuan yang kuat, sangat sulit untuk dihadapi. Ho, serang. Pada saat ini, Wang Xian mengeluarkan geraman rendah, dan langsung berubah menjadi tubuh naga. Dia membuka mulut naga, diisi dengan sinar energi psikedelik, dan langsung menyerang bagian tengah altar bangunan. Kleter, Tianqi melambaikan tangannya, dan sebuah dahan muncul di tangannya, dan dia menebas lurus ke depan. Penggilingan besar 5 elemen dan naga Tai Chi terbang keluar dan terus terbang menuju altar bangunan. Tubuh Void Dragon juga mendekat dengan cepat. Dari liulan Wu Wangtian, mereka terbang dengan cepat, penuh energi, dan mulai menyerang. Berburu kekayaan Tianyuan, meledak. Penindasan dan serangan yang kuat. Bum bum bum, bum bum bum. Energi yang mengerikan mengamuk, dan di sekitar altar bangunan, gelombang energi yang menakutkan menyerang dua pembangkit tenaga ciptaan surgawi yang percaya pada alam semesta. Energi menakutkan itu menyebabkan energi kacau di sekitarnya bergetar. Ada 2 atau 3 tuan yang kuat dengan latar belakang yang mendalam, kami bukan lawan, larilah. Ketika gelombang energi menyerang mereka, hati lelaki tua itu bergetar lagi. Wajahnya sangat jelek, dan dia berteriak ngeri. Dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Di alam semesta pedang dan sihir kecil, hanya ada 2 makhluk kuat yang baru saja memasuki langit. Dia didambakan di sini dan sepenuhnya siap. Akibatnya, ada begitu banyak peramal Tianyuan yang begitu kuat yang tiba-tiba muncul sekarang. Apa yang terjadi? Pria tua dan parubaya itu melarikan diri ke arah Void Dragon. Dalam induksinya, arah itu adalah yang terlemah dan termudah untuk ditembus. Ho. Namun, saat mereka terbang menuju tubuh Void Dragon, Avatar Wang Xian mengeluarkan geraman rendah, dan pecahan seperti cermin bermekaran dari sisik naga di tubuhnya. Satu persatu, fragmen ruang langsung menuju ke arah mereka. Breaking, orang tua itu menggeram, dan dengan lambaian tangannya, tongkat besar dengan kepala manusia muncul di tangannya. Dengan lambaian tongkat ke arah depan, tongkat dengan kepala manusia meledak dengan kekuatan keyakinan murni, menyerang pecahan ruang satu persatu. Fragmen serangan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat hancur di bawah serangan mereka. Mereka mempercepat dan terus terbang ke depan. Apa? Tapi saat berikutnya, ada gelombang energi yang menyerang. Ini membuat wajah mereka sedikit berubah. Ayah, posisi kita berubah. Wajah Tianyuan Fortune Powerhouse Parubaya berubah sedikit, dan dia juga memegang tongkat dengan kepala manusia di tangannya, dan mengayunkannya ke depan. Ketika mereka menerobos serangan puing-puing luar angkasa Wang Xian barusan, orientasinya telah berubah secara tidak sadar.
Ini adalah kontrol ruang oleh tubuh Void Dragon. Mereka terbang ke depan, bahkan menuju posisi belakang. Serangan Wang Xian datang di depan mereka, dan serangan mengerikan itu membuat mereka berdua sangat malu. Jalur energi ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Keberadaan di tingkat Dao dapat dengan mudah membunuh keberadaan di tingkat kontrol. Kekuatan Wang Xian sebanding dengan level Dao. Pria parubaya di sebelah pria tua itu hanyalah seorang pemula. Kekuatannya memang tidak sebagus Lin Yu, tapi hanya kekuatan yang hampir sama dengan Liulan. Gatsen dapat dengan mudah menghancurkannya. Belum lagi, ada Lin Yu, Liulan dan Wu Wangtian di sekitar. Penindasan yang sangat besar. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Mereka sangat kuat, dan kita sama sekali bukan lawan. Tianyuan Fortune Strong parubaya menahan serangan Wang Xian dengan susah payah, dan bahkan langsung mengeluarkan kartu lubang pertahanan. Namun, begitu dia mengeluarkan kartu Hall-nya, dia langsung kalah. Ini membuatnya memiliki ekspresi ngeri dan ngeri di wajahnya. Sejak dia menerobos ke Tianyuan Haohua, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan. Jangan pelit dengan kartu Hall, lari saja. Orang tua itu menahan serangan Wang Xian, dan tubuhnya terbang terbalik di bawah serangan itu, meraung keras. Tubuhnya bergetar, dan awan yang dibentuk oleh kekuatan iman muncul. Awan mulai menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang menakutkan. Tubuhnya langsung menyatu dengan awan, dan posisinya tidak bisa dilihat sama sekali. Huff, aku ingin melarikan diri, jika aku membiarkanmu melarikan diri hari ini, itu akan terlalu memalukan. Wang Xian mendengus dingin saat melihat pemandangan ini. Dia mengayunkan sayap suci tanpa pemula dan merentangkan cakar naganya. Cakar naga besar langsung menyambar ke awan. Penggilingan besar 5 elemen dan panci naga Tai Chi mengikuti posisi cakar naga Wang Xian dan menyerang. Liulan Hopeless Tian Lin Yu dan yang lainnya langsung melepaskan serangan jarak jauh, menutupi seluruh awan. Iman, nyanyikan. Orang tua di awan merasakan serangan dari segala arah dan mengeluarkan geraman rendah. Bas bas, bas bas. Saat berikutnya, bisikan orang percaya terus berdatangan. Gelombang serangan energi khusus melewati telinga Wang Xian dan yang lainnya. Suara ini penuh pesona dan godaan. Itu menyebabkan Wang Xian dan yang lainnya jatuh ke dalam trans jangka pendek. Tapi sesaat, dahan kayu yang mengembalikan jiwa di pohon leluhur bergetar, membuatnya mendapatkan kembali kejernihannya. Ketika dia pulih, awan besar itu telah lolos dari blokade mereka. Feng Lei muncul. Mata Wang Xian terpaku, dan sayap suci yang tak berawal meledak dengan angin yang menyilaukan dan cahaya guntur. Dan di antara awan, di atas kedua sosok itu, ada seberkas angin dan guntur yang mencolok. Pukul Tuhan. Tidak jauh, Tianqi juga pulih, dengan lambaian tangannya, dahan di tangannya menghantam kedua sosok itu. Ayah, selamatkan aku. Dalam sekejap, suara jeritan datang, dan peramal Tianyuan parubaya, di bawah serangan cabang yang dipukul dewa, dengan cepat membuat lubang besar di tubuhnya. Itu terlihat menyedihkan. Vitalitasnya juga cepat menghilang. Orang-orang beriman, berkah. Wajah lelaki tua itu juga ketakutan saat ini, dan kekuatan iman berkembang darinya. Hantu dari orang percaya yang tak terhitung jumlahnya di atas muncul. Satu demi satu, orang beriman bersujud di tanah dan bernyanyi dengan suara rendah. Kekuatan iman menyelimuti mereka dan melindungi mereka semua. Ho! Saat ini, Wang Xian terbang dalam sekejap, tanduk naga bersinar, dan membombardir posisi mereka. KKK, energi terang dan gelap menyapu, dan serangan berkah orang beriman langsung dipatahkan. Sejumlah besar darah langsung keluar dari mulut lelaki tua itu. Hantu orang percaya di langit jatuh berkeping-keping. Saat lelaki tua itu memuntahkan darah, tubuh naga kosong muncul di depan lelaki tua itu. Cakar naga langsung menebas pria parubaya di sampingnya. Ayah, pria parubaya itu meraung, sebelum dia bisa mengelak tepat waktu, cakar naga menangkapnya dan membawanya pergi. Kekuatan ruang yang menakutkan menghabiskan vitalitasnya. Pria parubaya yang terluka parah oleh Tianqi langsung terbunuh. Sialan, siapa kamu? Beraninya kamu menghancurkan niat baik kami di alam semesta. Melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua itu berubah dengan liar, dan dia meraung dengan marah. Hehe, jika kamu berani mengingini alam semesta lain, kami tidak bisa membunuhmu. Mati, Pak Tua. Wang Xian bergerak di depan lelaki tua itu dalam sekejap. Cakar naga jatuh ke arah atas kepalanya. Shenlong, kamu adalah Shenlong dari Jiuyuan Universe, aku ingat kamu. Pria tua itu menatap Wang Xian dengan mata merah darah dan meraung keras.
Siapapun yang percaya padaku akan hidup selamanya dan kembali ke aula suci. Pria tua itu meraung dengan liar, dan lubang hitam putih muncul di tubuhnya. Seluruh tubuh langsung tersedot oleh lubang hitam. Pengepungan yang berhasil. Kembali ke tempat kudus. Ini adalah sarana pelarian yang ampuh bagi orang tua yang percaya pada alam semesta. Sebuah lubang hitam muncul, menyerap tubuhnya. Di sisi lain lubang hitam, terdapat hantu aula psikedelik, yang sepertinya penuh misteri dan kerinduan. Apakah kamu masih ingin balas dendam? Wang Xian menatapnya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Naga dunia bawah mengejar. Wang Xian meraung, dan sebuah lubang hitam juga muncul di sekujur tubuhnya. Dengan gelombang cakar naganya, gelombang energi menyelimuti liulan Hopeless Heaven yang diberikan dewa dan yang lainnya. Segera setelah itu, sekelompok orang langsung memasuki lubang hitam. Bas! Ketika lelaki tua yang percaya pada alam semesta melarikan diri dari jarak tertentu dan baru saja keluar dari lubang hitam. Di samping, Wang Xian dan yang lainnya juga langsung muncul di samping. Melihat pemandangan ini, lelaki tua yang percaya pada penciptaan alam semesta, hatinya tenggelam, dan wajahnya sangat memalukan. Melarikan diri. Tanpa ragu sedikit pun, dia melarikan diri ke kejauhan dalam sekejap. Agak lambat, melihat kecepatan pelariannya, Wang Xian menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya. Mengayunkan ekor naga, hantu besar dari ekor naga menyapu punggungnya. Di belakang lelaki tua itu, wajah yang sangat besar yang terdiri dari hantu orang percaya yang tak terhitung jumlahnya muncul, melawan di belakangnya. Boom! Ada suara tabrakan yang mengerikan. Pertahanan yang terdiri dari orang percaya hancur dalam sekejap, dan ekor naga besar menyapu tubuhnya, membuat tubuhnya mulai runtuh. Ah! Orang tua itu menjerit, terhuyung-huyung, dan terus terbang ke depan. Dengan situasinya saat ini, dia sama sekali tidak bisa menahan serangan Wang Xian. Mengikat abadi. Di samping, Tianqi melambaikan tangannya, dan melepaskan cabang paling kuat dari pohon kuno keberuntungan Tian Yuan di tubuhnya. Cabang-cabang berubah menjadi tali yang menakutkan, berkelok-kelok ke arah lelaki tua itu. Lari, lari. Pria tua itu menelan seteguk darah, dan berlari ke depan dengan putus asa. Wosh! Namun, di saat berikutnya, seikat cabang peri muncul langsung di sekitar lelaki tua itu seolah-olah diteleportasi, dan terjalin ke arahnya. Sebelum lelaki tua itu sempat menghindar, dia langsung terjerat. Tidak bagus. Melihat dia terjerat sebelum dia bisa bereaksi tepat waktu, wajahnya penuh kengerian. Kekuatan lawan terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Dia hanya bisa kabur, lari gila-gilaan. Melihat bahwa dia terjerat, dia mengeluarkan dua hati berwarna merah darah tanpa ragu sedikitpun. Jantungnya masih berdetak, dia langsung menghancurkan salah satunya. Jantung lainnya menghilang dalam sekejap. Dia gemetar. Tapi saat berikutnya, matanya membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Keyakinan dan hatiku telah kehilangan pengaruhnya. Dia meraung. Saat ini, dia melihat tali di tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau. Memikat dahan peri, dan duri tajam muncul, memasuki tubuhnya. Lingzi ingin kabur, tapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Ini membuat ekspresi putus asa muncul di matanya. Sentuh. Pada saat ini, sosok Void Dragon muncul di belakangnya. Void Dragon Claw memegang penggilingan besar 5 elemen dan menyerangnya secara langsung. Sudah berakhir. Dia mengangkat kepalanya dan melihat serangan ini dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Kesenjangan kekuatan terlalu besar. Begitu besar sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk mengelak sama sekali. Bahkan tidak bisa melarikan diri. Kekuatan lawan, bahkan jika itu untuk mengepung keberadaan tingkat Dao, tidak bisa kehilangan angin, dan bahkan lebih unggul. Kali ini dia mengaku, naga Void membawa serangan penggilingan besar 5 elemen dan mendarat di atasnya, dengan cepat melenyapkan vitalitasnya. Wang Xian segera terbang, melambaikan cakar naganya, dan tersenyum di wajahnya. Dipenggal, berhasil. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Orang kuat yang menguasai level memiliki banyak metode dan latar belakang. Tapi Wang Xian dan yang lainnya memiliki lebih banyak kartu truf dan metode. Dengan lambaian tangannya, Wang Xian menyingkirkan mayat itu. Sekarang, dia telah memanen mayat dua peramal Tian Yuan yang kuat. Salah satunya adalah level awal dan yang lainnya adalah level master. Dan mayat Tian Yuan yang kuat yang percaya pada alam semesta, perannya jauh melebihi Tian Yuan kuat lainnya. Karena mereka memiliki hati yang beriman. Keyakinan hati dapat membuat praktisi lain meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Lebih mudah untuk menembus belenggu dan memiliki efek yang hebat.
Terutama hati iman dari keberuntungan Tianyuan yang percaya pada kekuatan alam semesta. Ini jauh lebih tinggi dari nilai mayat peramal Tianyuan lainnya. Bagi mereka yang berada di puncak dominasi alam semesta, ini adalah harta yang paling berharga, tiada taraf. Jika orang kuat yang mendominasi alam puncak dapat menyerap hati yang beriman, peluangnya untuk dipromosikan menjadi orang kuat dari kekayaan Tianyuan akan meningkat setidaknya 50%. Ini adalah probabilitas yang sangat tinggi. Menurut perkiraan Wang Xian, jika seseorang di level Ratu Air Terapung, kemungkinan diserap oleh master yang begitu kuat dengan latar belakang yang dalam, bisa mencapai 80% dari keberuntungan Tianyuan. Tentu saja, Wang Xian tidak akan memberikan harta semacam ini kepada Ratu Air Terapung. Keyakinan hati pada dua mayat ini, Wang Xian akan berikan kepada murid-murid Istana Naga, dan bahkan menyerapnya sendiri di masa depan. Terutama level kontrol, tubuh lelaki tua itu. Ini memenggalnya begitu cepat. Sambil berdiri di samping, Liu Lan Wuwangtian dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak, dan wajah mereka penuh keterkejutan. Dua peramal yang kuat, kekuatan salah satunya bahkan lebih kuat dari kombinasi keduanya. Namun, dalam waktu singkat, dia benar-benar dipenggal. Tak satu pun dari mereka membantu sama sekali. Seorang pemula, tingkat master, langsung dipenggal. Mereka memandang Wang Xian lagi, dengan ekspresi kagum di wajah mereka. Kekuatan Raja Naga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi saat mereka melihat serangan Wang Xian barusan. Dibandingkan dengan saat kita berurusan dengan Ajiatian Demon God, ada dunia yang berbeda. Kemajuan semacam ini terlalu menakutkan. Oke, krisis di dunia pedang dan sihirmu telah diselesaikan untuk sementara. Adapun apakah mereka akan kembali, sulit untuk dikatakan, tapi menurutku alam semesta kepercayaan akan berurusan denganmu di masa depan, jadi kamu mungkin harus berpikir tentang itu. Wang Xian menyingkirkan mayat itu, dan berkata kepada Liu Lan Wuwangtian dan yang lainnya dengan senyuman di wajahnya. Panen kali ini sangat besar. Terima kasih Raja Naga, terima kasih Raja Naga atas bantuanmu. Liu Lan Wuwangtian dan yang lainnya berterima kasih dengan cepat. Wang Xian menggelengkan kepalanya sama-sama, kita adalah teman, ayo kembali. Itu Raja Naga. Liu Lan Wuwangtian yakin akan Wang Xian saat ini, dan dia mengangguk dengan rasa hormat di dalam hatinya. Wang Xian melirik altar bangunan dan menyingkirkan semuanya. Kemudian mereka terbang menuju dunia pedang dan sihir. Pengepungan kali ini sangat berhasil. Namun, ketika Wang Xian baru saja datang ke dunia pedang dan sihir, sebuah kabar baik datang tiba-tiba. Cut Hu, sebuah kabar baik yang tak terduga tiba-tiba sampai ke Wang Xian. Berita itu datang dari kerajaan abadi, dari Ratu Air Terapung. Dan beritanya adalah, dia akan menerobos. Sekarang, dia merasa bahwa dia akan dapat menerobos paling banyak dalam 1 atau 2 bulan. Ketika Ratu Air Terapung merasa bahwa dia dapat mematahkan belenggu itu, dia segera menyampaikan kabar baik itu kepada Wang Xian. Setelah Wang Xian melihat informasi ini, matanya berbinar. Ini adalah hal yang baik. Untuk Istana Naga, itu juga bagus. Demikian pula, itu juga merupakan hal yang baik untuk Jiu Yuan Universe. Terobosan Ratu Air Terapung pasti merupakan peristiwa yang sangat membahagiakan bagi alam semesta 9 asal, dan semua keberuntungan Tianyuan yang kuat akan datang. Wang Xian berpikir dalam hati, matanya bersinar terang. Saatnya untuk memulai. Wang Xian memiliki keputusan di dalam hatinya. Sudah waktunya untuk mengambil tindakan terhadap klan Phoenix. Akhiri semua keluhan. Akhiri semuanya. Dengan kekuatannya saat ini, dengan kekuatan Istana Naga saat ini, dia bisa melakukannya. Sebelumnya, Wang Xian memiliki kekuatan untuk menghancurkan keluarga Phoenix. Alasan mengapa dia tidak melakukannya adalah karena dia tidak 100% yakin. Kepastian 100% ini tidak berarti bahwa klan Phoenix tidak dapat dimusnahkan. Sebaliknya, dia khawatir tentang campur tangan peramal Tianyuan lainnya dari alam semesta Jiu Yuan. Mereka mungkin tidak akan membantu klan Phoenix. Tapi mereka mungkin tidak membiarkan Wang Xian memusnahkan keluarga Phoenix demi kekuatan alam semesta Jiu Yuan. Malapetaka akan segera datang, satu balapan puncak yang lebih kuat, tentu saja akan ada lebih banyak orang kuat. Untuk masa depan alam semesta Jiu Yuan, mungkin ada keberuntungan Tianyuan yang tidak disarankan untuk dilakukan oleh Wang Xian. Bahkan Raja Iblis Bayangan Jatuh mungkin tidak membiarkan Wang Xian melakukannya demi situasi keseluruhan. Inilah yang paling membuatnya khawatir. Tapi sekarang, dia tidak perlu khawatir. Ratu Air Terapung menerobos dan akan berdiri di sisinya. Sekarang dengan kekuatannya dan pemberian Tuhan,
Kaisar Iblis Bayangan jatuh merasa ragu untuk memikirkan konsekuensinya ketika dia merasakan kekuatan ini. Konsekuensi ini, Wang Xian sangat yakin, akan berada di sisinya. Dengan sebuah keputusan, Wang Xian membalas pesan ke Queen Floating Water. Kakak Liulan Wang Tian, ayo pergi sekarang, aku akan kembali ke Jiu Yuan Universe. Wang Xian memandang Liulan Wang Tian dan yang lainnya, dan berkata langsung. Hah, jika kamu bukan Raja Naga, kami akan tinggal lebih lama. Kami belum banyak berterima kasih, Raja Naga. Kata Liulan Wang Tian buru-buru. Tidak perlu, ada pria kuat di sisiku yang akan menerobos. Aku ingin kembali dan menangani beberapa hal lain. Klonku akan kembali bersamaku. Wang Xian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan melambai ke arah mereka, lalu bergegas menuju Jiu Yuan Universe. Liulan Wang Tian dan yang lainnya membuka mulut mereka, menyaksikan Wang Xian dan yang lainnya dengan cepat menghilang. Pertempuran pertama yang sebenarnya cukup bagus. Wang Xian berkata kepada Tianqi sambil bergegas menuju Jiu Yuan Universe. Ayah, alasan utamanya adalah orang ini terlalu lemah, dan kamu, ayah, yang bergerak, jadi aku menggunakan cabang dasi abadi. Kata Tianqi sambil tersenyum. Cabang abadimu sangat kuat, dapat membatalkan beberapa harta yang melarikan diri, dan sangat mematikan bagi keberuntungan Tian Yuan yang lemah dan kuat. Wang Xian berkata kepadanya. Pada akhirnya, Tianqi menggunakan cabang pengikat abadi, sehingga orang kuat di level kontrol tidak dapat melarikan diri menggunakan harta karun. Efek dan kemampuan ini sangat menakutkan. Layak menjadi harta surga dan bumi. Nah, lain kali, ayah mertua, kamu memintaku untuk mengambil lebih banyak tembakan. Dulu aku berlatih dan bersaing dengan teman-temanku, tapi sekarang tidak ada siapa-siapa. Itu terlalu membosankan, kata Tianqi. Hehe, Wang Xian tersenyum. Jika kamu bosan, maka aku akan menemanimu untuk belajar satu sama lain. Ayah, kamu terlalu kuat, dua harta yang kuat, dan klon yang kuat, kekuatanmu cukup apakah itu sebanding ke tingkat Dao? Tianqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Hampir. Wang Xian mengangguk. Kali ini kamu ikut denganku ke alam semesta Jiu Yuan, dan aku ingin membunuh musuh. Hah, Yifu, apakah kamu akan membunuh kekayaan Tian Yuan yang kuat lagi? Kata Tianqi di depannya. Mata begitu dia menyala. Dia membuka mulutnya dan berkata. Ya, kekuatannya tidak kuat, tidak sebaik kamu. Ini adalah balapan puncak di alam semesta Jiu Yuan kita, dan memiliki keluhan dengan klan Shenlong dari mantan ayah angkat. Wang Xian mengangguk. Berbicara dengan Tianqi, dia segera datang ke lokasi teleportasi. Melalui susunan teleportasi, dia dengan cepat berteleportasi ke pohon kekacauan. Lewat sini, Wang Xian menunjuk ke arah Tianqi, dan dengan cepat terbang menuju kerajaan abadi. Segera, Wang Xian merasakan nafas Ratu Air terapung. Di sampingnya, sekelompok ahli dari Immortal Kingdom berkumpul di depannya, wajah mereka penuh semangat. Wang Xian terbang dan merasakan situasi Ratu Air terapung. Salam untuk Raja Naga, salam untuk Raja Naga. Ratu Air terapung segera membungkuk dengan hormat ketika dia melihat Wang Xian terbang di atas. Semua pembangkit tenaga listrik di kerajaan abadi juga membungkuk dengan hormat. Mata mereka mau tak mau melirik Tianqi di sebelah Wang Xian. Dari kekuatan itu, mereka segera memutuskan bahwa ini adalah lelaki surga yang kuat. Sama-sama, Wang Xian mengangguk ringan, menatap Ratu Air terapung, dan tersenyum di wajahnya. Selamat, kamu berhasil. Terima kasih Raja Naga atas hartamu. Aku ingin menerobos, tapi itu tidak mungkin. Wajah Ratu Air terapung penuh dengan senyuman. Aku sudah merasakan cermin sebelum terobosan, dan sekarang cerminnya retak, paling lama 2 bulan, aku akan menerobos. Kamu bisa menerobos, itu milikmu. Sendiri nasib baik. Wang Xian tersenyum padanya dan berkata, saya sekarang menghubungi keberuntungan besar surgawi. Terobosan Anda adalah peristiwa besar bagi alam semesta Jiu Yuan kita. Dia berkata, mengeluarkan lempengan batu komunikasi. Secara kebetulan, ketika Wang Xian baru saja mengeluarkan pelat batu komunikasi yang digunakan untuk komunikasi antara peramal Tian Yuan, sebuah pesan tiba-tiba datang darinya. Ketika Wang Xian melihat berita itu, dia sedikit terkejut. Semua orang harus berada di sisi Jiu Yuan Universe. Kami, klan Phoenix, memiliki pengumuman penting. 10 hari kemudian, Raja Phoenix Air, murid dari klan Phoenix, akan menerobos dan mengundang kalian semua untuk datang dan saksikan upacaranya. Saat itu, klan Phoenix kita akan menghibur alam semesta. Semua murid yang kuat, selamat karena telah menambahkan kekayaan Tian Yuan yang kuat ke alam semesta kita. Ini adalah pesan.
Dari lempengan batu komunikasi. Itu adalah pesan dari Kaisar Phoenix. Ketika Wang Xian melihat berita itu, dia sangat takjub. Ini kebetulan sekali. Ratu Air Terapung akan segera dapat menembus alam penciptaan Tianyuan, paling lama 2 bulan. Untuk klan Phoenix, Raja Phoenix Air mengumumkan bahwa dia akan menerobos dalam 10 hari. Waktu terobosan hanya 1 bulan lebih lama dari Ratu Air Terapung. Ini hanyalah tipuan keberuntungan. Sepertinya Tuhan menggoda Ratu Air Terapung. Tempat terakhir terputus. Kelahiran dan kejatuhan. Di aula kerajaan abadi pohon kekacauan, Wang Xian sedikit mengernyit saat dia melihat informasi di lempengan batu komunikasi. Masalah ini bukan hal yang baik untuk Wang Xian. Untuk Floating Water Queen dan yang lainnya, ini bahkan berita yang lebih buruk. Kerajaan abadi membayar harga yang sangat besar dan mendapatkan mayat orang kuat dengan ciptaan Tianyuan darinya, akibatnya, dia akan menerobos, tetapi seseorang sampai di sana lebih dulu. Hah? Tuan Raja Naga, bagaimana situasinya? Melihat Wang Xian mengerutkan kening di sana, sekelompok orang kuat dari kerajaan abadi bertanya dengan heran sejenak. Rekan Taois, teman-teman, hari ini klan Phoenix saya mengumumkan sesuatu. 10 hari kemudian, klan Phoenix saya mengundang Anda semua untuk datang dan menyaksikan Raja Phoenix Air klan Phoenix saya menerobos dan dipromosikan ke alam surga dan bumi. Kami menyambut semua yang kuat. Murid, berpartisipasi. Rekan Daois, teman-teman, klan Phoenix saya mengumumkan sesuatu hari ini. 10 hari kemudian, klan Phoenix saya mengundang Anda untuk datang dan menonton upacara akbar terobosan dan promosi Raja Phoenix Air klan Phoenix saya ke alam surga dan bumi, sambut semua murid yang kuat untuk berpartisipasi. Sebelum Wang Xian bisa menjawab, sebuah suara datang dari posisi luar. Suara ini, diulang 3 kali, menyebar ke setiap sudut pohon kekacauan. Semua murid kuat dari Jiuyuan Universe dapat mendengar dengan jelas. Ketika semua murid yang kuat mendengar suara ini, mereka sedikit terkejut, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Di kerajaan abadi, Ratu Air Terapung dan yang lainnya membeku sepenuhnya saat mendengar kata-kata ini. Senyum di wajahnya benar-benar hilang. 10 hari kemudian, Raja Air Phoenix menerobos ke alam nasib baik Tianyuan. Seorang lelaki kuat di kerajaan peri bergumam, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, ekspresinya sedikit bingung bagaimana ini mungkin, bagaimana ini bisa begitu bertepatan. Terobosan dalam waktu 10 hari, di depanku. Kulit Ratu Air Terapung berubah drastis, dan dia langsung menjadi pucat. Dia dengan cepat menatap Wang Xian di depan Tuan Raja Naga, apakah ini benar? Seharusnya tidak salah. Raja Phoenix Air akan menerobos dalam 10 hari, kecuali Anda dapat menerobos di depannya, jika tidak, jangan mencoba menerobos untuk saat ini. Wang Xian mengangguk ke arahnya. Nasib baik agak rumit. Hanya ada satu kuota di Jiuyuan Universe, siapapun yang menerobos lebih dulu, yang terakhir tidak akan mau menerobos. Kecuali dikatakan bahwa dia telah memasuki alam semesta lain dengan kuota, jika tidak, Raja Phoenix Air tidak akan pernah mati, dan dia tidak akan pernah mencoba menerobos. Wajah Ratu Air Terapung penuh dengan kepahitan dan kesurupan. Jika dia ingin menerobos, dia membutuhkan setidaknya 2 bulan, yang merupakan waktu tercepat. Menerobos lebih dari sebulan sebelumnya, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Selain itu, tidak ada orang lain yang bisa membantunya menembus belenggu ini. Dia tahu itu lebih baik daripada orang lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Phoenix Air yang memimpin, hanya dalam waktu singkat, bagaimana ini bisa terjadi? Seorang saudara dari Ratu Air Terapung tidak dapat menerima kenyataan ini. Dan terus mengatakannya, benar-benar kehilangan ketenangannya. Nasib baik Tianyuan yang kuat terlalu penting bagi negeri dongeng. Segala sesuatu tentang malapetaka tidak diketahui, jika itu seperti malapetaka terakhir, perlombaan puncak tanpa orang kuat dari kekayaan Tianyuan mungkin musnah. Bukannya hal semacam ini tidak terjadi dalam bencana terakhir. Hanya dengan nasib baik Tianyuan yang kuat duduk sebagai komando, perlombaan puncak ini tidak akan musnah. Sekarang, alam asal surgawi, yang berada dalam jangkauan, telah didahului. Sangat gembira dan kewalahan, sulit bagi mereka untuk menerimanya. Membuat mereka sedikit rusak. Wah, napas beberapa orang agak pendek. Wang Xian berdiri di sana, matanya berkedip-kedip. Jangan khawatir, semuanya tergantung pada 10 hari kemudian. Dia memandang Ratu Air Terapung, dan mengatakan sesuatu dengan ringan, tanpa banyak bicara. Wang Xian bergerak dan segera pergi. Dia akan membuat beberapa rencana. Jangan putus asa sekarang, jangan khawatir, Fu Shui telah menyentuh belenggu terobosan, dan dia dapat menerobos dengan mudah.
Jika kuota alam semesta Jiuyuan terisi, setelah bencana yang setara datang, kita bisa pergi ke alam semesta lain dengan kuota. Lalu biarkan air terapung menerobos, kita masih memiliki peluang besar. Melihat Wang Xian pergi, sekelompok ahli dari kerajaan abadi berkata, "Ya, kita masih punya peluang." Fu Shui telah mengambil langkah paling penting. Tidak ada kuota di Jiuyuan Universe, tapi akan ada alam semesta lain. Ayo pergi ke alam semesta lain untuk menempati kuota ini. Gema. Dia terus menghibur dirinya sendiri dan semua orang di mulutnya. Tapi tahukah mereka bahwa sangat mudah pergi ke alam semesta lain untuk menerobos dan menempati tempat di alam semesta lain? Kuota alam penciptaan Tianyuan sangat penting bagi alam semesta manapun. Jika Anda ingin pergi ke alam semesta lain untuk menerobos dan menempati tempatnya, itu adalah permusuhan yang mematikan bagi pembangkit tenaga dan makhluk di alam semesta itu. Tidak pernah mati. Ini adalah kasus sebagian besar kekacauan ketika malapetaka datang. Jumlah tempat untuk keberuntungan Tianyuan yang kuat. Ada hal lain, yaitu pergi ke alam semesta lain untuk menerobos, risikonya sangat tinggi. Menerobos ke alam ciptaan surgawi membutuhkan kesatuan pikiran dan tubuh. Artinya, setelah Anda menerobos, hidup Anda berubah. Harta kebangkitan Anda sebelumnya dan sejenisnya semuanya tidak valid, dan Anda harus hamil lagi. Dalam hal ini, Tianyuan Good Fortune Supreme Treasure adalah yang paling rentan. Setelah Anda mati, Anda benar-benar mati. Karena inilah Dewa Iblis Ajiatian benar-benar dihancurkan sejak awal. Ketika Tianqi menerobos, Wang Xian memimpin orang-orang ke sana untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ini penjaganya. Nilai tubuh asli dari keberuntungan Tianyuan yang kuat sangat menakutkan. Saat mengukur malapetaka, ada peruntungan Tianyuan yang sangat kuat yang secara khusus menyerang dan membunuh peruntungan Tianyuan yang sedang dalam proses menerobos. Karena saat ini, harta kebangkitan mereka tidak valid. Tentu saja, waktu ini sangat singkat. Selama Anda memurnikannya lagi dan menyembunyikan harta kebangkitan Anda sendiri di suatu tempat, itu akan baik-baik saja. Selain itu, bahkan beberapa orang kuat memiliki harta kebangkitan khusus. Namun, jika dia baru saja menembus alam kekayaan Tianyuan, jika dia terbunuh, bahkan jika dia memiliki harta khusus untuk menghidupkannya kembali, dia akan benar-benar jatuh ke alam tersebut. Sangat sulit untuk menembus penciptaan Tianyuan seumur hidup. Karena fondasinya, itu benar-benar hancur. Sekelompok orang kuat dari kerajaan abadi berdiri di aula, berbicara terus-menerus. Wajah mereka penuh dengan desahan yang dalam. Mengapa negeri dongeng mereka begitu menyedihkan? Wang Xian tidak peduli dengan urusan kerajaan abadi, dia membawa hadiah surga ke lokasi Istana Naga. Raja Naga, Perdana Menteri Gui bergegas mendekat saat melihat Wang Xian datang, dan membungkuk pada Wang Xian. Raja Naga, Raja Phoenix Air akan menerobos. Ini bukan hal yang baik untuk kita. Dia mengerutkan kening dan berkata, 10 hari kemudian, biarkan murid-murid Istana Naga yang kuat pergi untuk menyaksikan kelahiran keberuntungan Tianyuan yang kuat. Wang Xian tersenyum tipis, matanya berkedip-kedip. Pergi dan saksikan kelahiran dan kejatuhan pembangkit tenaga keberuntungan Tianyuan. Kelahiran dan kejatuhan, terobosan Raja Phoenix Air, meskipun berdampak pada rencana Wang Xian. Tapi efek ini tidak terlalu besar. Sekarang dia telah memutuskan untuk bergerak, Wang Xian tidak perlu menyerah karena masalah ini. Hanya saja ada satu orang kuat lagi yang baru saja melangkah ke keberuntungan Tianyuan. Bunuh saja. Ketika saatnya tiba, Wang Xian akan mengambil tindakan dalam sekejap dan membunuhnya secara langsung. Ini kesepakatan yang sudah selesai. Siapa yang akan keberatan? Akankah Jiuyuan Universe kekurangan keberuntungan Tianyuan? Ganti saja Ratu Air Terapung. Semuanya masih tentang kekuatan, Wang Xian merasa bahwa dia harus menunjukkan kekuatan dan keagungannya dengan benar. Hah, itu Raja Naga. Melihat ekspresi Wang Xian, Perdana Menteri Gui terkejut sesaat, lalu mengangguk. Tingkat perjuangan ini bukanlah sesuatu yang dapat diikuti oleh para murid kuat Istana Naga saat ini. Dia hanya perlu bertanggung jawab atas urusan para murid Istana Naga. Selebihnya, Raja Naga membuat keputusannya sendiri. Raja Phoenix Air akan menerobos. Ketiganya adalah yang paling menjanjikan untuk menerobos ke alam kekayaan Tianyuan. Saya tidak berharap Raja Phoenix Air mengambil langkah ini sebelumnya. Hanya saja kita memiliki 2 peramal Tianyuan, ini 2. Klan Phoenix juga memiliki 2 Tianyuan mereka yang kuat dalam keberuntungan tidak akan takut dengan Istana Naga sama sekali. Setidaknya mereka tidak akan serendah sebelumnya. Sekarang saya kira bahkan jika Raja dari Phoenix Air menerobos, masih ada sedikit celah antara mereka dan Raja Naga, tapi celahnya tidak sebesar sebelumnya. Berlebihan. Setelah Istana Naga,
Klan Phoenix adalah satu-satunya ras puncak yang memiliki dua peramal Tianyuan yang kuat. Saya khawatir klan Phoenix akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Menjadi sedikit tak terpisahkan, murid orang kuat dari berbagai ras di berbagai tempat di sekitar Chaos Tree terus berdiskusi. Kelahiran orang kuat dari keluarga Phoenix adalah peristiwa besar bagi setiap murid orang kuat di alam semesta Jiuyuan. Terutama klan Phoenix dan Istana Naga masih memiliki keluhan besar. Keluhan ini jelas bagi semua murid yang kuat di Jiuyuan Universe. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan sesuka hati seperti keluarga malaikat. Keluhan antara klan malaikat dan Istana Naga, karena klan malaikat telah menderita, selama mereka mau menerimanya. Istana Naga dan klan Phoenix berbeda, dan ini juga terkait dengan kematian klan Shenlong. Jelas tidak mudah untuk diperbaiki. Namun, di masa depan, Istana Naga dan klan Phoenix harus menemui jalan buntu. Situasi ini juga harus menjadi jalan buntu untuk waktu yang lama. Lagi pula, terlalu sulit untuk membunuh pembangkit tenaga keberuntungan Tianyuan. Beberapa pembangkit tenaga listrik akhirnya berkata, malapetaka akan datang, dan keluhan antara Istana Naga dan klan Phoenix harus disimpan untuk sementara waktu. Waktu berlalu hari demi hari. Mengenai terobosan keluarga Phoenix Air, semua murid yang kuat mendiskusikannya setiap hari. Adapun klan Phoenix, para murid kuat dari klan Phoenix dengan penuh semangat mulai mengatur. Terobosan harus dilakukan di Jiuyuan Universe. Lokasi terobosan, klan Phoenix secara alami akan memilih Gunung Phoenix mereka. Sekarang ras puncak utama telah membuka susunan teleportasi dari pohon kekacauan ke sarang mereka. Selama mereka melewati susunan teleportasi, mereka dapat mencapai Gunung Phoenix dalam sekejap. Selain itu, mereka telah membuat banyak persiapan untuk upacara terobosan Raja Phoenix Air mereka kali ini. Renovasi sudah banyak dilakukan. Inilah saatnya untuk menunjukkan keagungan dan momentum klan Phoenix mereka. Baru-baru ini, saya agak frustrasi. Sekarang Raja Phoenix Air kita telah menerobos, kita tidak akan takut dengan Istana Naga di masa depan. Jika kita sombong di depan kita harus mengajari mereka sebuah pelajaran bagus, Istana Naga kecil. Haha, bagaimanapun juga, kekuatan klan Phoenix kita di alam semesta Jiuyuan akan sangat meningkat. Kali ini biarkan Istana Naga melihat baik-baik. Di klan Phoenix, sekelompok orang murid yang kuat juga sangat bersemangat. Baru-baru ini, karena Istana Naga, mereka sangat dirugikan. Sekarang, apakah Dragon Palace masih berani sombong? Jumlah ciptaan surgawi dari klan Phoenix mereka tidak lebih lemah dari Istana Naga. Dibandingkan dengan perayaan dan kegembiraan klan Phoenix, kerajaan abadi agak suram dan sedih. Tapi kabar baiknya adalah bahwa hanya pembangkit tenaga listrik teratas di kerajaan abadi yang tahu tentang terobosan Ratu Air Terapung. Hari ini, susunan teleportasi klan Phoenix saya telah dibuka. Kami menyambut murid dari semua ras kuat untuk datang dan menyembah terobosan, Raja Phoenix Air dari klan Phoenix saya. Pada hari ke-9, suara lain datang dari klan Phoenix. Tanda seru. Suara itu bergema di seluruh Chaos Tree. Arai teleportasi keluarga Phoenix terbuka. Di pohon kekacauan, semua murid yang kuat terbang menuju susunan teleportasi tanpa ragu-ragu ketika mendengar berita itu. Terobosan penciptaan Tianyuan yang kuat. Ini luar biasa. Siapa yang tidak ingin melihatnya? Siapa yang tidak ingin melihatnya? Selain itu, mereka juga perlu menyembah di masa lalu untuk kelahiran keberuntungan Tianyuan yang kuat. Ini juga aturan tak terucapkan dari Jiuyuan Universe. Seorang murid yang kuat bergegas mendekat, seperti ras puncak yang relatif lemah dari klan Shenhu. Yang kuat di klan tersebut menyerbu langsung dengan semua murid mereka. Murid dari orang kuat dari ras puncak utama bergegas mendekat. Di Istana Naga, Perdana Menteri Turtle memimpin sebagian besar murid yang kuat untuk terbang menuju susunan teleportasi. Sudahkah semua peramal kuat Tianyuan tiba? Di Istana Naga, Wang Xian dan Ratu Elf sedang berbicara melalui lempengan batu komunikasi. Wang Xian bertanya tentang beberapa hal. Semua pembangkit tenaga ciptaan surgawi dari Jiuyuan Universe ada di sana. Tidak apa-apa, Wang Xian tersenyum, melihat ke samping Tianqi Liniu. Ayo pergi ke sana, lalu aku akan menggunakan pohon leluhur untuk terhubung ke akar yang sama di tubuhmu, dan menghubungi liniumu. Kalian semua bisa menunjukkan kekuatan penuh kalian. Namun, kali ini kalian mungkin tidak perlu melakukan apa-apa, aku seharusnya bisa menghadapinya sendiri. Dia berkata kepada mereka berdua, dan Tianqi mengangguk di sampingnya. Ayah, apakah semua orang kuat di alam semestamu ada di sini? Bisakah kamu melihat mereka? Tianqi bertanya dengan penuh minat dan rasa ingin tahu.
Ya, Wang Xian mengangguk kali ini adalah waktu yang makmur di Jiuyuan Universe. Dia berkata, dan terbang keluar. Melihat lokasi susunan teleportasi keluarga Phoenix, dengan senyum di wajahnya, dia terbang lurus ke atas. Temui Raja Naga. Salam untuk Raja Naga. Melihat sosok Wang Xian terbang di atas, sekelompok murid yang kuat dari posisi sekitarnya sedikit bergidik, dan segera membungkuk dengan hormat. Berkumpul di Gunung Phoenix, Wang Xian terbang menuju lokasi susunan teleportasi. Di sekitar posisi, murid-murid yang kuat dari ras puncak utama memandang Wang Xian, dengan hormat minggir, dan berteriak. Tidak peduli ras puncak apapun, keberuntungan Tianyuan kuat. Murid yang kuat dari ras lain harus menghormati. Selama ada rasa tidak hormat, Anda bisa membunuhnya dengan santai. Ini adalah keagungan dari keberuntungan Tianyuan yang kuat. Wang Xian membawa Lin Niu Tianqi ke lokasi susunan teleportasi, dan melangkah langsung ke dalam. Hah, yang di sebelah Raja Naga tampaknya adalah pembangkit tenaga peramal Tianyuan. Itu, bersaing dengan dia, itu bertarung secara terbuka dan diam-diam. Tanda seru, melihat Wang Xian memasuki susunan teleportasi, sekelompok murid yang kuat berbisik di posisi belakang. Pegunungan Phoenix. Ini adalah tempat kelahiran klan Phoenix, dan juga merupakan habitat klan Phoenix. Di Gunung Phoenix, ada banyak pohon ara yang tumbuh. Ini adalah pohon ara tingkat terhormat. Namun, pohon bidang pada tingkat ini ada di mana-mana. Setidaknya ada ratusan ribu dari mereka. Latar belakang. Ini adalah dasar dari keluarga Phoenix. Warisan klan Phoenix hampir sepanjang warisan klan Shenlong. Dahulu kala, klan Phoenix memiliki kelahiran peramal top Tianyuan. Untuk ras dengan latar belakang yang mendalam seperti klan Phoenix, klan Naga, klan Iblis, dan klan Malaikat, dalam keadaan normal, begitu pembangkit tenaga keberuntungan Tianyuan secara tidak sengaja jatuh, pembangkit keberuntungan Tianyuan generasi berikutnya dapat segera mengambilnya. Tidak akan ada istirahat. Ini sangat elegan, jauh lebih mengesankan daripada di penjara bawah tanah. Tianqi mengikuti Wang Xian, melihat sekeliling Gunung Phoenix, dan berkata dengan sedikit terkejut. Semesta 9 asal secara keseluruhan beberapa tingkat lebih tinggi dari semesta 6 jalanmu. Kata Wang Xian kepadanya, hanya satu Raja Iblis bayangan jatuh yang dapat menghancurkan seluruh alam semesta 6 jalan. Undet terkuat di alam semesta 6 jalan hanya setingkat 12 penyihir leluhur. Tianqi mengangguk. Raja Naga, tolong lewat sini. Pada saat ini, seekor Phoenix api mengepakkan sayapnya dan memimpin jalan menuju Wang Xian. Wang Xian mengangguk ringan, dan terbang lurus ke depan. Segera, sebuah meja perjamuan besar muncul di depan mata. Di posisi sekitarnya, ada formasi yang sangat kuat yang muncul di sana. Di tempat paling sentral, ada lebih dari 20 kursi. Sudah ada sosok yang duduk di kursi. Kaisar Malaikat, Patriark Xuanwu, Sein Hetian, Kaisar Phoenix, 12 penyihir leluhur, semuanya duduk di sana. Kursi di tengah masih kosong, jelas disediakan untuk Kaisar Iblis bayangan jatuh. Di alam semesta Jiuyuan, Raja Iblis bayangan jatuh adalah yang terkuat dan memiliki status tertinggi. Hehe, Raja Naga ada di sini. Melihat kedatangan Wang Xian, Kaisar Phoenix mencibir dan berkata kepadanya, "Kudengar kamu, Raja Naga, berinvestasi di Ratu Air Terapung Kerajaan Abadi dan menghabiskan banyak sumber daya, hilang. Sayang sekali Ratu Air Terapung telah menyentuh ambang belenggu, dan kamu telah melangkah lebih dulu. Sungguh sial." Wang Xian datang ke kursi, duduk langsung, dan menjawab dengan tenang. Lin Niu dan Tianqi duduk di sampingnya. Hehe, keberuntungan keluarga Phoenix kita selalu sangat baik. Kaisar Phoenix tersenyum, melirik Tianqi, dan mengangkat alisnya sedikit di zaman kemakmuran alam semesta Jiuyuan kita, mengapa masih ada orang luar. Phoenix setelah Kaisar selesai berbicara, posisi di sekitarnya, Kaisar Malaikat dan orang suci surga dan yang lainnya juga memandang Tianqi. Hari ini adalah zaman kemakmuran alam semesta Jiuyuan. Tianqi jelas merupakan pemain yang kuat di alam semesta lain. Namun, saat mereka melihat wajah Tianqi, hati mereka tergerak. Tidak ada orang luar. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Putra angkat saya, Muli Tianqi, berasal dari 6 alam semesta dan baru saja menerobos. Wang Xian menatap Kaisar Phoenix, dengan senyum lebar di wajahnya, dan memperkenalkan kekuatannya lebih kuat darimu, kamu harus tahu. Bagaimanapun, dia bukan orang kuat di alam semesta Jiuyuan kita. Wajah Kaisar Phoenix menjadi gelap, dia terdiam selama beberapa detik, dan berkata tanpa ekspresi. Hal-hal yang diberikan surga, hal-hal tentang alam semesta 6 jalur, dan peramal yang kuat dari alam semesta Jiuyuan semuanya mengetahuinya.
Mereka secara alami tahu bahwa Tianqi memiliki harta ciptaan surgawi yang lengkap di dalam tubuhnya. Menerobos sekarang memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari level kontrol. Alasan mengapa Raja Phoenix Air dapat menerobos kali ini adalah karena Raja Phoenix telah mengeluarkan banyak barang warisan dari keluarga Phoenix. Beberapa sumber daya dan harta yang tidak akan digunakan kecuali ada keadaan darurat. Biarkan dia mengeluarkannya, untuk melawan Istana Naga dan Wang Xian. Apalagi setelah apa yang terjadi di alam semesta 6 jalan. Raja Naga memiliki anak angkat di tingkat kontrol meskipun berbicara tentang milik alam semesta lain, dia tidak dapat menjadi ancaman baginya sekarang. Namun bagaimana setelah musibah datang? Oleh karena itu, Kaisar Phoenix tidak mengeluarkan biaya untuk membuat Raja Phoenix Air menerobos. Mencegat terobosan Ratu Air terapung. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia tersenyum tipis dan melihat sekeliling tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, posisi sekitarnya, ras puncak utama, dan murid-murid kuat dari alam semesta Jiu Yuan telah menyerbu. Di sekitar seluruh aula perjamuan, ada murid-murid pria kuat dari berbagai ras yang padat. Sekilas, setidaknya ada 1 miliar orang. Tanpa batas. Itu terlihat sangat spektakuler. Semua murid yang kuat sedang berbicara dan berbicara dengan penuh semangat. Banyak murid orang kuat belum pernah melihat adegan terobosan orang kuat di Tianyuan. Mereka ingin melihatnya, dan berharap suatu hari nanti, mereka juga bisa mencapai langkah ini. Tidak jauh dari situ, Perdana Menteri Turtle dan para murid dari Istana Naga yang kuat juga sedang menonton. Sebagian besar murid Istana Naga juga tiba. Terobosan dari keberuntungan Tianyuan yang kuat dapat memberi mereka beberapa wawasan. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Tidak lama kemudian, sosok Raja Iblis Bayangan jatuh muncul di kursi entah dari mana. Kaisar Phoenix, Ratu Elf, Wang Xian dan yang lainnya merasakannya, dan segera membungkukkan tangan. Falling Shadow Demon Emperor mengangguk ke arah mereka. Ketika dia melihat Wang Xian, dia sedikit terkejut, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Kemudian dia melihat Tianqi lagi, dan mengangguk ke arahnya. Ayah, apakah orang ini adalah eksistensi tingkat Dao? Ketika dia baru saja tiba, saya tidak merasakannya. Melihat Falling Shadow Demon Emperor, Tianqi bertanya pada Wang Xian melalui transmisi suara. Ya, jawab Wang Xian. Saat Raja Iblis Bayangan jatuh baru saja tiba, Tianqi tidak merasakannya. Tapi Wang Xian merasakannya, bahkan bisa dirasakan dari kejauhan. Sekarang, tubuh naga Void terletak di dalam tubuh, dan lempeng naga Tai Chi serta penggilingan besar 5 elemen juga terletak di dalam tubuh. Dengan segala macam berkah, dia memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari level Dao. Untuk Falling Shadow Demon Emperor, dia secara alami merasakan sesuatu. Itu akan dibuat oleh Tianyuan, dan tidak perlu menghormatinya pada level yang sama. Di bawah induksi Wang Xian, sekarang dia merasa bahwa Raja Iblis Bayangan jatuh sangat kuat. Tapi kekuatan ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa aku tandingi. Dengan kekuatan dan latar belakangnya saat ini, dia cukup untuk bertarung melawan Kaisar Iblis Bayangan jatuh. Ini belum termasuk yang diberikan Tuhan kepada mereka. Lagi pula, tidak peduli apa, Wang Xian juga memiliki harta kekayaan tertinggi. Raja Iblis Bayangan jatuh telah tiba, dan semua murid yang kuat pada dasarnya telah tiba. Jiu-jiu, jam dari hari ke-10 telah tiba, dan pada saat ini, teriakan burung Phoenix bergema. Phoenix air yang sangat kuat terbang di atas. Dia mengayunkan sayap Phoenix, dan tetesan air kristal mengelilinginya. Seluruh tubuh memancarkan kekuatan yang cukup untuk membuat jantung penguasa yang kuat di puncak bergetar. Raja Phoenix Air, hehe. Kaisar Phoenix melihat Raja Air Phoenix terbang mendekat, dengan senyum lebar di wajahnya. Setelah hari ini, klan Phoenix mereka memiliki ahli peramal Tianyuan tambahan. Dalam kasus 2 peramal Tianyuan, kekuatan klan Phoenix mereka akan naik 1 tingkat. Meskipun baru saja masuk, bagaimanapun, ada Tianyuan Fortune tambahan. Ada juga 1 kartu pondasi dan lubang yang lebih kuat. Tuan Water Phoenix King ada di sini. Terobosan akan segera dimulai. Setelah hari ini, klan Phoenix kita juga akan memiliki 2 penciptaan Tianyuan yang kuat. Murid-murid melihat Raja Phoenix Air terbang di atas, memandang masing-masing dengan mata berapi-api, dan berbicara dengan penuh semangat. Hei, di kerajaan abadi, di samping Ratu Air terapung, sekelompok pria kuat menyaksikan pemandangan ini tanpa daya. Setiap wajah mereka penuh dengan kepahitan. Keberuntungan mengolok-olok orang. Jika Ratu Air terapung belum menyentuh ambang pintu dan belenggu, mereka mungkin tidak akan begitu kecewa. Tapi sekarang Ratu Terapung telah menyentuh ambang pintu.
Butuh waktu paling lama lebih dari sebulan untuk menerobos. Disayangkan, di sekeliling, murid orang kuat dari ras lain menyaksikan satu persatu, mata mereka bersinar terang. Salam untuk Master Su Feng Huang, selamat untuk Master Su Feng Huang yang akan menerobos alam surga. Raja Sui Phoenix mendarat di depan murid kuat dari klan Phoenix dan mengambil bentuk manusia. Semua murid kuat dari keluarga Phoenix segera membungkuk dengan hormat. Raja Phoenix Air mengangguk sambil tersenyum, dan terbang ke posisi tengah. Di sana terdapat pohon ara yang membentuk susunan persegi. Raja Phoenix Air naik ke posisi atas dan berhenti di sana. Dia menantikan posisi itu. Dinasti Phoenix Air membungkuk kepada Kaisar Phoenix, dan menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Iblis Bayangan Jatuh, diikuti oleh pembangkit tenaga penciptaan Tianyuan lainnya satu persatu. Ini dapat dianggap sebagai sekadar menyembah puncak gunung. Namun, Raja Phoenix Air langsung mengabaikan Wang Xian. Setelah memberi penghormatan kepada Ratu Peri Hetian Sein dan yang lainnya satu persatu, hanya Wang Xian yang tidak disembah. Hehe, melihat pemandangan ini, Kaisar Phoenix tersenyum tipis. Pada posisi di bawah, para murid yang kuat dari semua ras juga menyaksikan pemandangan ini, mata mereka sedikit berkedip. Jelas bahwa Raja Naga tidak dianggap serius. Tapi ini juga sangat normal, klan Phoenix bermusuhan dengan Istana Naga, jadi normal untuk tidak beribadah. Tidak menghormati mereka yang kuat di Tianyuan, mereka harus dipenggal. Duduk di samping Wang Xian, Lin Niu sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini, dan berkata dengan dingin. Ini akan menjadi keberuntungan bagi Tianyuan. Tidak perlu menghormati pada tingkat yang sama. Itu semua tergantung pada apakah pihak lain layak dihormati. Kaisar Phoenix mengetuk kursi dan menjawab dengan ringan. Bas, ketika dia selesai berbicara, pohon sicamore yang terletak di bawah air Raja Phoenix meledak menjadi sinar kecemerlangan. Ini adalah formasi yang kuat. Formasi pertahanan. Warisan paling kuat milik keluarga Phoenix berdiri di sini di Gunung Phoenix. Formasi pertahanan ini dapat menahan serangan dari keberuntungan Tianyuan yang kuat. Bahkan pada level kontrol, butuh beberapa detik untuk menembus formasi ini. Dan beberapa detik sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Hehe, Wang Xian melambaikan tangannya ke arah Lin Niu dan tersenyum tipis. Adegan ini dilihat oleh para murid yang kuat dari semua ras. Namun, tidak ada yang berani membahas masalah ini. Di Istana Naga, sekelompok orang kuat di Istana Naga menunjukkan ekspresi sedingin es di tubuh mereka, dan aura dingin mereka menyebar. Semua orang di Istana Naga, jangan terlalu marah. Ini adalah Gunung Phoenix kami. Lihat saja Water Phoenix King kami menerobos diam-diam. Perhatikan baik-baik dan lihat apakah Anda bisa mendapatkan wawasan. Melihat ke atas dengan dingin dan berkata. Perdana Menteri Gui melambaikan tangannya kepada orang-orang kuat itu. Beberapa episode kecil berlalu. Posisi sekitarnya, pandangan semua murid yang kuat terfokus pada Raja Air Phoenix di langit lagi. Jiu-jiu, jiu-jiu. Raja Air Phoenix berubah menjadi tubuhnya, meraung lagi, dan melebarkan sayapnya. Sebuah kekuatan besar bergegas menuju langit. Dalam sekejap, langit di sekitarnya berubah drastis. Tetesan air hujan mengembun dari udara tipis dan berkumpul menuju Raja Air Phoenix. Pada saat ini, seolah-olah air ilahi 9 surga dituangkan ke dalam tubuh Raja Air Phoenix untuk merawat tubuhnya. Energi dalam tubuh Raja Phoenix Air menjadi semakin menakutkan. Jiu-jiu, jiu-jiu. Di sekitar Gunung Phoenix, di atas pohon sicamore, bayangan hantu burung Phoenix muncul. Burung Phoenix melihat ke arah Raja Burung Phoenix Air dan berteriak. 100 burung menghadapi burung Phoenix. Bai Feng Caowang. Di langit di atas, hantu Phoenix Air raksasa terbentuk, perlahan-lahan bergabung dengan Raja Phoenix Air. Kekuatan besar ini, fluktuasi energi air yang sangat besar di sekitar sini mengejutkan semua murid yang kuat. Apakah ini terobosan dari kekayaan Tianyuan yang kuat? Paksaan samar ini hampir membuat saya berlutut. Tanda seru. Tingkat seperti itu, benar-benar mengasyikkan. Banyak murid yang kuat menyaksikan adegan ini dan bergumam. Ratu Air Terapung juga melihat pemandangan ini, dan pada saat ini suasana hatinya sangat rumit. Menyaksikan terobosan Raja Phoenix Air, dia menemukan bahwa dia semakin dekat dan semakin dekat dengan terobosan. Dia bahkan menemukan bahwa dia dapat mematahkan belenggunya sendiri. Belenggu, di bawah pengaruh kekuatan ini, menjadi semakin kecil. Namun, tidak ada kuota yang tersisa, dan dia tidak akan pernah bisa mengambil langkah ini di Jiuyuan Universe. Begitulah nasibnya. Raja Phoenix Air mulai menerobos. Memulai langkah terakhir, semua murid kuat dari Jiuyuan Universe menyaksikan. Wang Xian juga menonton dengan tenang. Kicau, kicau,
Kicau. 1 jam kemudian, gelombang energi agung mengalir ke langit. Ditemani oleh Feng Ming yang agung. Feng Ming Nine Heavens, Raja Air Phoenix kita telah menerobos, dan klan Phoenix kita, Tianyuan Hao Hua kedua lahir. 4210